dengan kertas kraft digulung keluar dari silinder. Dan silinder dari 2 segel atas dan bawah juga memiliki segel pernis api. Tama merobek kertas kraft dan melihat 10 pil kecil terbungkus di dalamnya. Dia meletakkan pil di bawah hidungnya dan mengendusnya, dan menemukan bahwa penawarnya mirip dengan penawar yang telah dia konfigurasikan. Penawar yang dikonfigurasi sendiri, sebagian besar di antaranya adalah ramuan biasa yang bergizi. Efek detoksifikasi sebenarnya hanya sebagian kecil. Dan penawar ini sama, kebanyakan herbal efektif dalam memperkuat tubuh, sedangkan bagian yang benar-benar berfungsi adalah komposisi yang telah disempurnakan dengan metode khusus. Tama segera menyadari bahwa ramuan ini mengandung spiritual dalam jumlah yang sangat kecil. Meski hanya sedikit, dia masih bisa merasakan dengan jelas keberadaan energi spiritualnya. Ini membuat ekspresinya menakjubkan. Tampaknya orang yang memurnikan penawar ini, seperti dirinya sendiri, dapat memahami energi spiritual. Sangat sedikit aura dalam penangkal pemurnian ramuan. Meskipun ini dapat membuat Tama menyimpulkan bahwa orang yang memurnikan ramuan juga pasti mahir dalam aura. Tetapi Tama tidak bisa menyebarkannya melalui eliksir basis kultivasi lawan. Lagi pula, potensi penawar ini terlalu rendah. Tama merasa bahwa kegunaan terbesarnya bukanlah untuk menekan racun di tubuh pengguna, tetapi tampaknya racun di dalam tubuh hanya mengirim penawar. Melihat penawar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak di dalam hatinya bahwa jika ada 10 pangkalan tentara yang berkorban mati di seluruh dunia, setidaknya akan ada puluhan ribu tentara yang berkorban mati, keluarga mereka, dan penjaga kavaleri. Selain itu, ada cendekiawan, pemandu, utusan khusus, pengawas, kamp prajurit, perusahaan ekspres, dan berbagai personel pendukung yang tersebar di seluruh dunia. Diperkirakan secara kasar, setidaknya ada 100.000 orang di bawah komandonya, atau bahkan lebih. Ada lebih dari 100.000 orang, dan kebanyakan dari mereka mengambil satu penawar setiap minggu, artinya penawar yang diproduksi oleh asosiasi organisasi setiap hari adalah 10.000 hingga 20.000 atau bahkan lebih. Permintaan sebesar itu tidak dapat diberikan kepada master yang menguasai energi spiritual. Jika tidak, itu sama saja dengan menempatkan kelompok orang terkuat di pabrik yang membuat penawar, yang benar-benar berlebihan. Oleh karena itu, Tama memperkirakan bahwa harus ada basis pemrosesan pil berskala besar di organisasi. Pahlawan, atau orang-orang di bawah komandonya yang menguasai aura, akan memurnikan pil inti dan menyerahkannya ke basis pemrosesan untuk diencerkan mereka dengan formula tertentu. Saat ini, petunjuk yang dapat ditemukan Tama pada dasarnya sangat independen. Sulit untuk menemukan petunjuk yang sebenarnya, untuk menghubungkan pangkalan tentara yang tewas di Siprus dengan tingkat organisasi yang lebih tinggi. Tapi sekarang tampaknya satu-satunya hal yang berjalan melalui semua mata rantai organisasi adalah produksi dan transportasi penawarnya. Penawarnya adalah tautan nyata yang benar-benar ada. Ini akan menggunakan rute transportasi penawar untuk menghubungkan semua struktur organisasi eksternal dengannya. Jika kamu dapat menemukan jalur keluar untuk pengiriman penawar ke bawah, kamu akan dapat untuk menemukan basis pemrosesan obat mujarab ini. Dan basis pemrosesan eliksir ini sama sekali tidak diisolasi dari markas atau keberadaan independen tingkat tinggi dari organisasi, karena dalam penawar yang dihasilkannya, harus ada eliksir dengan energi spiritual sebagai bahan baku inti, sehingga hulunya harus memiliki jalur masukan ramuan spiritual. Setelah kamu menemukan jalur masukan ini, kamu mungkin dapat mengikuti tanaman merambat sepanjang jalan untuk menemukan inti sebenarnya dari organisasi. Setelah mengambil keputusan, Tama bertanya kepada Arthur Handy, "Kamu baru saja mengatakan bahwa waktu dan tempat di mana penawar tiba di Turki semuanya acak.
Tolong beritahu saya proses penerimaan penawarnya. Oke, kata Arthur Handy dengan hormat. Biasanya, kami akan menerima koordinat yang dikirim melalui komunikasi satelit dan kode tanda terima 6 digit tanpa peringatan. Koordinatnya bisa di mana saja di Turki. Setelah kami menerima alamatnya, kami akan segera menerimanya. Arthur Handy melanjutkan. Mereka biasanya memilih punggungan hutan belantara untuk menempatkan brankas. Karena koordinat akurat hingga meter, setelah kami tiba di koordinat yang ditentukan, kami hanya perlu mencoba menggali tanah yang datar, dan kami dapat dengan cepat menemukannya lokasi brankas. Apa? Hutan belantara? Tama tidak bisa menahan cemberut. Tampaknya proses kelompok orang ini memang sangat teliti. Tidak ada peralatan pemantauan di tempat-tempat seperti hutan belantara, dan pihak lain memilih lokasi secara acak terlebih dahulu, sehingga tidak mungkin untuk dikerahkan dan dikendalikan terlebih dahulu. Dan tunggu pihak lain dengan tenang menempatkan penawarnya, masih ada cukup waktu untuk menjernihkan semua petunjuk, lalu beritahu pihak lain tentang koordinat ini. Bahkan, pihak lain mungkin mengubur beberapa brankas di Turki sekaligus, tetapi hanya mengumumkan koordinat salah satu brankas secara berkala di masa mendatang. Akibatnya, semakin sulit untuk melacak garis ini. Segera, Tama bertanya lagi, setiap kali kamu pergi untuk menerima brankas, apakah kamu menemukan jejak yang mereka tinggalkan ketika mereka meletakkan brankas? Tidak. Arthur Handy menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memberikan perhatian khusus pada hal ini, tapi setiap kali saya menerima penawarnya, saya tidak menemukan jejak apapun, tidak ada jejak kaki, tidak ada bekas roda, tidak ada perlakuan khusus saat mereka pergi, atau mereka telah mengubur brankas cukup lama. Angin dan matahari secara alami menutupi jejak yang mereka tinggalkan, atau mungkin keduanya. Tama bertanya lagi, apa yang terjadi setelah kamu menemukannya? Apakah kamu ingin memberi mereka umpan balik? Ya, Arthur Handy berkata, brankas memiliki area input kata sandi. Tetapi area ini tidak digunakan untuk membuka pintu brankas. Untuk mengirim tanda terima ke organisasi, selama kata sandi yang benar dimasukkan kode tanda terima, organisasi dapat mengonfirmasi bahwa kami telah menerimanya dengan aman. Mendengar ini, Tama untuk sementara tidak tahu cara apa yang harus dia gunakan untuk menangkap petunjuk penawar pihak lain. Pada saat ini, kapal uap bersiul sangat tajam, dan kecepatan kapal sangat melambat, yang membuat Tama menyadari bahwa kapal akan berlabuh. Jadi, dia segera melemparkan penawar yang dibawa oleh Arthur Handy kembali ke lemari. Membungkusnya dengan salah satu jubah hitam, dan kemudian berkata kepada Arthur Handy, saya berpura-pura menjadi wakilmu dan pergi ke tambang tembaga bersamamu. Bagaimana kamu menyerahkan kepada mereka, dan bagaimana kamu menyerahkan kali ini? Arthur Handy mengangguk tanpa berpikir, tentu. Setelah itu, dia juga mengambil jubah hitam. Dengan terampil mengenakannya di tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya, dan juga mengenakan dengan topi besar di kepala yang benar-benar tertutup di dalamnya. Tama mengikuti, menutupi kepalanya dengan tudung jubah hitam. Dia menemukan bahwa topi jubah hitam itu sangat lebar, dan bahan topi itu ringan dan berpasir. Bahkan jika topi itu menutupi seluruh wajah, itu tidak akan menghalangi pandangan. Setelah itu, Tama dan Arthur Handy datang ke pintu, memandangi prajurit yang berdiri diam seperti patung, dan berkata dengan suara dingin, dengar, jika ada orang lain yang berani memasuki ruangan ini kecuali kita berdua, kalian akan membunuh semuanya. Pihak lain segera dikendalikan oleh sugesti psikologis Tama, dan segera mengangguk dengan hormat dan berkata, baik tuan. Ketika keduanya keluar dari ruangan, bagian luar sudah sibuk. Sebagian besar satpam kembali ke anjungan. Setelah kapal berhenti,
Mereka akan membawa semua kru ke ruang mesin untuk mencegah kru memata-matai petunjuk apapun. Saat ini, kapal hanya berjarak 1 atau 2 km dari dermaga. Tama dan Arthur Handy langsung keluar dari jembatan dan datang ke geladak. Di geladak, 2 awak dan 2 penjaga berdiri di sisi kiri kapal, menunggu untuk melempar kabel untuk menyelesaikan pendaratan. Dan Tama sudah bisa melihat bahwa dermaga kecil di depannya terang benderang saat ini, dan banyak truk serta truk bongkar muat sudah menunggu di sini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.